kami bagian dari rakyat Kota Pangkal Pinang ingin menyampaikan beberapa hal. Kegiatan Gerbang Surga, Gerakan Bangun Subuh Warga Pangkal Pinang, alhamdulillah kami bersatu kata bahwa kami menginginkan itu. Kami berkehendak untuk bagaimana Kota Pangkal Pinang yang notabene adalah ibu kota provinsi Bangka Belitung yang kalah dengan kabupaten pemekaran lainnya. Bangka Tengah sudah punya masjid agung. Kemudian Tebowali sudah punya masjid agung. Kemudian Bangka Barat sudah punya masjid agung. Tapi Kota Pangkal Pinang yang boleh dikatakan sentranya provinsi Bangka Belitung ini belum punya masjid agung. Jadi alangkah naifnya yang orang muslimnya hampir 90%, tapi masjid agung tidak punya. Kemudian keberadaan yang rencana akan dibangun ini ada di pusat tengah kota, tidak jauh dari titik nol, bersampingan dengan gereja dan bersampingan dengan tempat pasar ya, di sentra produktif Pangkal Pinang, MKM Kota Pangkal Pinang. Jadi alangkah luar biasanya kalau Pangkal Pinang yang notabene Bangka Belitung adalah kota penghasil timah, daerah penghasil timah yang ada masjid agung yang bergubahkan timah. Luar biasa sekali. Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar kita. Dewan Masjid Indonesia Kota Pangkal Pinang didukung bersama oleh Ormas Keagamaan Kota Pangkal Pinang seluruhnya tanpa terkecuali satu kata. Bagaimana kami menghadirkan dan menginginkan kawan-kawan kami, ini saya katakan kawan-kawan, sahabat-sahabat kami dari anggota Dewan DPRD Kota Pangkal Pinang jumlah sekian puluh orang ini untuk dapat satu kata dengan kami untuk mendukung pembangunan Masjid Kubah Timah di Kota Pangkal Pinang. Masya Allah. Dan tidak selesai oleh eksekutif saja, tapi harus didukung oleh legislatif Kota Pangkal Pinang. Karena apa? Karena sesuai aturan negara kita ini semuanya anggaran berada di ketuk palunya Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Untuk mengetuk supaya apa? Supaya Masjid Agung Kubah Timah ini jadi dan eksis. Insya Allah di tahun depan. Insya Allah. Ya, kami juga berdoa dan berikhtiar kepada kita semua. Bahwasanya kami berharap kawan-kawan kami, representasi kami masyarakat Kota Pangkal Pinang ini dapat memberikan suara yang terbaik. Ya, ini masjid. Ini adalah simbol keberagaman. Inilah simbol peradaban kita di Kota Pangkal Pinang ini. Percuma kita sebagai mayoritas, tapi masjid agungnya tidak ada. Ini kita, ya. Jadi kami yakin dan percaya kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, anggota DPRD Kota Pangkal Pinang masih punya hati. Kita masih diberikan dapat memberikan cara-cara terbaik sehingga apa? Sehingga Masjid Kubah Timah yang kita idam-idamkan masyarakat Kota Pangkal Pinang yang sekian puluh tahun idam-idamkan ini jadi. Bukan hanya lip service, bukan hanya yang disampaikan dengan tambahan dari kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan ini satu kata Pak. Insya Allah kita semua berikhtiar bahwa Masjid Kubah Timah Kota Pangkal ini jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua DPRD, rekan-rekan anggota DPRD, kami semua diberikan hidayah ya, untuk membela agama Allah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini kami sampaikan tambahan dari Pak Ketua tadi. Saya sebetulnya di Dewan Masjid Indonesia sebagai Dewan Pakar, kemudian di MKUB saya wakil ketua. Jadi ada 3 organisasi saya bergabung di Kota Pangkal Pinang. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua? Sesungguhnya kami berharap kenapa berada di pusat kota. Ini kita sama-sama. Peradaban yang kita buat itu adalah peradaban baru, moderasi beragama yang akan kita tunjukkan kepada dunia. Betapa dia dekat dengan gereja. Kemudian parkirnya kalau bisa nanti sama, waktunya kita samakan, dan disitulah muncul bahwa bagaimana sebetulnya antara agama yang lain itu kita seperti apa. Selanjutnya, saya berharap bahwa kawan-kawan berharap, Dewan Masjid berharap, ormas berharap, masjid ini 24 jam. Bukan hanya ada waktu sholat, tetapi 24 jam hadir di pusat kota. Kita sadarilah sampai hari ini, tidak munafik lah ya. Yang terbaik kami berharap anggota Dewan Pertemuan yang punya hari ini suara itu gunakan waktu kita yang mungkin mudah-mudahan kami doa kita semua menjadi amal jariah kita. Kami minta cuma dedikasi, janji, setia abang bekerja sama dengan masyarakat. Ini yang kami tunggu. Mudah-mudahan masjid ini berkumandang bukan suara kami pribadi, tapi ini suara umat
masyarakat Kota Pangkal Pinang. Semoga abang-abang kami yang sudah duduk di sini, selaku Dewan Pakar DNI, Pak Ketua DNI, serta Pak Ketua MUI yang telah menyampaikan apa yang telah disampaikan tadi, itu semua kami dengar dan kami tampung, ya, terutama yang berkaitan dengan masjid. Ya, pembangunan masjid ini adalah suara masyarakat, ya, dan juga tabungan akhirat kita. Insya Allah menjadi amal jariah kita. Pastinya Allah bersaksi hari ini. Ya, malaikat mencatatkan apa hati dan pikiran kami yang 35 tahun ini sudah dijam-jamkan mulai dari zamannya Pak Usman Johan. Saya ingat betul, saya periode pertama Pak ingin dibangun di gedung Patiwangka, tetapi karena gedung tersebut merupakan cagar budaya, jadi terbentur sekali lagi dengan lahan kita. Jadi ternyata Allah memberikan cerita lain, yang dibangun bertepatan dengan lebih dekat dari alun-alun di jalan utama Jenderal Sudirman, di sebelah gereja Maranatha, lebih dekat dengan titik nol. Nah, ini yang lebih menjadi ikon bagi kita, apalagi kita sudah melihat demikian megah dan agungnya desain tersebut dan menjadi ciri khas yang paling baik menurut saya. Saya secara pribadi serta rekan-rekan insya Allah akan memperjuangkan ini di Badan Anggaran, dan pastinya finalisasi akhirnya bagaimana Badan Anggaran terbuka pintu hatinya untuk bisa mewujudkan persetujuan terhadap anggaran ini untuk dibangun Masjid Agung kita, Masjid Kubah Timah di Kota Pangkal Pinang. Berkaitan dengan hal tersebut, pastinya kita akan transparan, publik pasti akan tahu, ya, karena kita akan terbuka memutuskan ini, dan pasti kita akan sampaikan dan laporkan kepada masyarakat, terutama kepada bapak-bapak, para ulama yang sudah hadir mewakili suara rakyat, mewakili suara kaum muslimin dan muslimat di Kota Pangkal Pinang ini. Insya Allah segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik dan Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan bersama pada hari Jumat berkah ini, dicatatkan sebagai amal ibadah kita dan amal jariah kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi penyampaian apa yang kami rapatkan di DPRD ini. Memang tugas kami, tugas pokoknya dimengerti seluruh oleh elemen masyarakat. Sekarang sudah pada pintar untuk mengawasi kami. Pertama memang terkait peraturan. Setelah adanya peraturan, kami menganggarkan daripada kegiatan itu sendiri. Selanjutnya kami mengesahkan anggarannya, melakukan pengawasan di akhir. Ketua DMI, Dewan Pakar DMI, beserta dari Ormas dari NU juga ada itu. Dari BKPN pembahasan KUA PPAS ini, tetapi menjadi berlarut-larut karena ada beberapa persoalan yang kemudian belum menemukan titik temu yang sesuai antara pemerintah dengan DPRD. Kaitan dengan masjid, satu-satu sekalian yang saya hormati, pada prinsipnya kami secara khusus dari fraksi dan juga kemudian di komisi juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, awalnya kita mintanya 1 tahun sebetulnya. Bahkan di rapat kedua itu sudah kita minta 1 tahun, siap nggak 1 tahun? Namun kemudian tidak didukung oleh aturannya, Akhirnya disepakati bahwa terakhir rapat kita sebetulnya minta DED-nya itu di ABT ini. Nggak tahu ini besok sore siang ini kita rapat ya Pak Ketua ya. Kita minta kemarin itu untuk kemudian supaya di Januari itu sudah bisa running untuk pembangunan, DED-nya kita minta di ABT 2021. Itu sekitar berapa ratus juta kita nggak tahu. Cuman ada juga pra-DED ya. Pra-DED-nya itu di komisi juga sudah diselesaikan, sudah selesai, kita sudah setuju. Pra-DED itu gambar yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan Kamil sudah kita setujui bahwa 2016
itu adalah perda pelarangan minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang. Jadi haram semuanya Pak. Saya paham itu haram semua. Jadi sejauh perjalanan mungkin Bapak-bapak bisa melihat kan, dari tahun 2016 bagaimana peredaran miras di Kota Pangkal Pinang. Masih jalan terus kan Pak. Jadi perda kita kemarin yang lahir pelarangannya nomor 2 tahun 2016 kemarin dianggap disharmonisasi Pak oleh provinsi, bertentangan dengan aturan yang di atasnya, karena pelaturan di atasnya dari Permendak yang di atasnya itu tidak mengatakan. Dilihat dari pelarangan juga tidak efektif dalam hal pengawasan bagi kita semua. Katakanlah itu kalau pelanggaran perda ada di Satpol PP juga tidak maksimal. Dan kalau kita melihat Pak di DPRD ini, kebetulan saya juga di Bapak Perda, saya melihat ya juga karena apa? Kalau kita melihat di daerah-daerah lain seperti Bandung, Yogyakarta, alun-alun itu identik dengan pusat kota Pangkal Pinang terwujud, insya Allah, dan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Saya pikir itu, dan pastinya pertemuan kita di hari Jumat ini dapat berkah dari Allah, dan Allah mencatatkan ini sebagai amal jariah bagi kita. Saya pikir itu ya cukup anggota. Baik, demikian terima kasih. Salam hormat saya kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para ulama Kota Pangkal Pinang yang telah mengawal aspirasi umat kita. Demikian terima kasih, mohon maaf dari kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD dan seluruh jajaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, dan mohon maaf sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.